Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Triani, bisa dipanggil dengan Kak Feby. Nah, saya adalah salah satu lulusan sarjana kimia murni dari IPB, dan saya juga melanjutkan magister kimia di universitas yang sama. Nah, alhamdulillah selama ini saya mengajar, adik-adik saya sudah lolos di universitas ternama seperti Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Udayana, dan universitas lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari sifat koligatif larutan. Oke, sekarang kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Teman-teman semua, apakah teman-teman pernah menyeduh gula dengan air panas? Nah, lama-kelamaan gula itu akan hilang atau larut oleh air panas tersebut. Nah, di sini kita akan belajar tentang konsep larutan. Nah, larutan. Nah, di sini kita akan pertama-tama kita akan mengenal tentang konsep larutan. Nah, larutan sendiri terdapat dua komponen di dalamnya. Yang pertama adalah zat terlarut dan yang kedua adalah zat pelarut. Nah, dalam hal ini zat terlarut dari yang telah saya contohkan tadi dari larutan gula. Nah, zat terlarutnya itu adalah gula, sedangkan zat pelarutnya adalah air panas untuk menyeduh gula tersebut. Di sini kita dapat zat terlarut gula dan zat pelarut berupa air panas ya. Nah, yang kedua, nah jadi dari larutan ini, dari contoh larutan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa larutan, definisi larutan sendiri merupakan campuran antara dua atau lebih zat yang tidak dapat dipisahkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke sifat koligatif larutan. Kita masuk ke sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat yang hanya berpatokan pada jumlah zat terlarut. Nah, di sini dapat ditekankan sifat koligatif larutan itu lebih menekankan pada jumlah zat terlarut. Nah, misalkan terdapat dua buah bejana yang diisi dengan 500 ml air dua-duanya. Nah, namun pada bejana satu ini ditambahkan sekitar 2 sendok gula, sedangkan pada bejana 2 ditambahkan 5 sendok gula. Nah, dari definisi yang telah saya sampaikan tadi yaitu yang berpatok pada jumlah zat terlarut, sehingga nanti sifat koligatif atau nilai sifat koligatif larutan itu sendiri, sifat koligatif larutan satu itu pada bejana satu akan lebih besar dibandingkan sifat koligatif pada bejana 2. Hal itu disebabkan karena 2 sendok gula itu merupakan zat terlarut yang ditambahkan kepada bejana satu, di mana zat terlarut tersebut lebih kecil dari zat terlarut yang ditambahkan ke bejana 2, yaitu sekitar 5 sendok gula. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam sifat koligatif larutan. Nah, itu yang pertama ada penurunan tekanan uap yang dilambangkan dengan delta P. Yang kedua ada penurunan titik beku yang dilambangkan dengan delta TS. Sedangkan yang ketiga itu ada kenaikan titik didih dengan lambang delta TB. Dan yang terakhir ada tekanan osmosis yang dilambangkan dengan D. Nah, sebelum kita membahas satu persatu dari sifat koligatif larutan ini, ada baiknya kita mengetahui 3 komponen penting yang mempengaruhi sifat koligatif larutan. Nah, yang pertama adalah yang harus kita ketahui itu ada yang namanya larutan, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua adalah larutan elektrolit dan yang ketiga adalah larutan non elektrolit. Nah, di sini, larutan sendiri, larutan itu berdasarkan daya hantar listriknya terbagi atas 2, yaitu larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Larutan elektrolit ini dapat menghantarkan listrik karena pada larutan elektrolit ini semua zat terlarut terion dalam larutan. Nah, contoh dari larutan elektrolit ini adalah NaCl. Nah, NaCl ini di dalam larutan itu akan menjadi Na plus ditambah Cl min. Nah, yang selanjutnya adalah larutan non elektrolit. Nah, larutan non elektrolit ini tidak dapat menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan karena pada larutan zat terlarut itu atau partikel terlarutnya tidak mengalami ionisasi. Nah, contoh dari larutan non elektrolit ini adalah urea, gula, serta alkohol, larutan alkohol seperti metanol, etanol, dan propanol. Nah, selanjutnya berbicara tentang elektrolit. Elektrolit ini juga terbagi atas 2. Yang pertama ada elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah. Nah, elektrolit kuat ini sendiri mempunyai ciri-ciri. Yang pertama mempunyai derajat ionisasi sama dengan 1. Nah, derajat ionisasi itu dapat dilambangkan dengan alfa, di mana alfanya sama dengan 1. Nah, yang kedua, elektrolit kuat ini tidak mempunyai
tetapan kesetimbangan. Nah, lalu untuk contohnya sendiri itu ada NaCl, NaOH, KCl, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah elektrolit lemah. Nah, elektrolit lemah ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, derajat ionisasinya kurang dari 1, dimana bisa ditulis alfanya besar dari 0 tetapi kurang dari 1. Nah, dan dia mempunyai tetapan kesetimbangan, yaitu Ka atau Kb. Nah, Ka ini sendiri untuk tetapan kesetimbangan asam lemah, dan ini adalah Kb itu adalah tetapan kesetimbangan untuk basa. Nah, untuk contoh dari elektrolit lemah ini adalah CH3COOH, yaitu asam. Sekarang mari kita masuk kepada sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Nah, itu lambangnya delta P. Nah, penurunan tekanan uap sendiri, tekanan uap larutan itu merupakan sifat koligatif di mana tekanan uap larutan akan lebih besar dibandingkan tekanan uap pelarut murni. Nah, penurunan tekanan uap ini secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan XP dikali P standar. Nah, lalu delta P sama dengan P standar dikurang P. Lalu delta P juga dapat dicari dengan XT dikali P standar. Nah, di sini untuk keterangannya, P ada delta P, ada XP, dan juga XT, ada P standar. Di sini P merupakan tekanan uap larutan, sedangkan delta P adalah penurunan tekanan uap, sedangkan XP adalah fraksi mol pelarut. Untuk XT adalah fraksi mol zat terlarut, dan P standar adalah tekanan uap pelarut. Nah, ini dapat teman-teman ingat. Nah, selanjutnya di sini XT dan XP itu dapat ditentukan, fraksi mol antara pelarut dan zat terlarut itu dapat ditentukan dengan rumus. Kita masuk di molnya. Fraksi mol itu dilambangkan dengan X ya. Nah, berarti XP sama dengan mol pelarut per mol total, yaitu mol pelarut ditambah mol zat terlarut. Sedangkan XP dapat dicari dengan NT, yaitu mol zat terlarut per mol total, yaitu mol pelarut ditambah mol zat terlarut. Di sini dapat teman-teman lihat bahwa XP ditambah XT itu adalah sama dengan 1. Oke. Sifat koligatif larutan yang kedua itu adalah penurunan titik didih, titik beku, yang dilambangkan dengan delta TF. Nah, di sini apa itu penurunan titik beku? Penurunan titik beku adalah ketika titik didih larutan itu lebih rendah dari titik didih pelarutnya. Nah, hal ini disebabkan karena pada larutan partikel-partikel zat pelarut itu akan berinteraksi dengan larutan, sehingga partikel-partikel pelarut itu terhambat dan sulit untuk membentuk padatan. Nah, oleh sebab itu titik beku larutan tersebut akan lebih rendah dibandingkan titik beku dari pelarut murni. Secara matematis, penurunan titik beku dapat dirumuskan dengan delta TF sama dengan KF dikali M. Nah, sama dengan KF dikali massa zat terlarut per MR-nya dikali 1 per kilogram pelarut. P ini dalam kilogram. Ini merupakan rumus dari penurunan titik beku. Nah, di sini untuk keterangannya ada delta TF, ada KF, ada M, ada G, ada MR, dan ada P. Delta TF itu sendiri seperti yang kita seperti yang kita bahas itu adalah penurunan titik beku larutan. KF itu adalah tetapan titik didih titik beku pelarut, dan M ini adalah molalitas larutan. Lalu G itu adalah massa zat terlarut. MR itu adalah molekul relatif dari zat terlarut, dan terakhir adalah P kecil di sini. P itu adalah massa pelarut dalam kilogram. Untuk penurunan titik beku larutan itu ini satuannya derajat Celcius, yang ini derajat Celcius per molal. Kalau untuk molalitas larutan itu ada mol per kilogram. Lalu untuk massa zat terlarut itu satuannya adalah gram. MR itu gram per mol, dan massa pelarut itu kilogram. Oke, kita masuk ke sifat koligatif larutan yang ketiga, yaitu ada kenaikan titik didih. Nah, itu dilambangkan dengan delta TB. Nah, kenaikan titik didih itu sendiri apa? Kenaikan titik didih adalah suatu sifat koligatif di mana titik didih larutan akan lebih besar dari titik didih pelarut. Kenapa hal ini terjadi? Karena ketika pelarut terdapat suatu zat terlarut, maka ia akan berinteraksi dengan zat pelarut, dengan partikel-partikel pelarut tersebut, sehingga partikel-partikel
partikel pelarut itu akan sukar untuk menguap. Nah, hal inilah yang menyebabkan larutan tersebut akan lebih lama untuk mencapai titik didihnya. Secara matematis, kenaikan titik didih ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta TB sama dengan KB dikali M. Nah, ini mirip sekali ya dengan penurunan titik beku. Nah, tapi bedanya adalah di sini kita mengalihkan dengan KF kalau untuk penurunan titik beku, tapi di sini kita mengalihkan dengan KB, yaitu tetapan titik didih larutan. Nah, ini dapat kita turunkan lagi rumusnya. Delta TB sama dengan KB dikali molal sama dengan KB dikali G per ml dikali 1 per P dalam kilogram. Nah, ini untuk keterangannya. Nah, ini sama persis dengan keterangan-keterangan yang terdapat pada penurunan titik beku. Namun perbedaannya hanya pada KB, di mana KB ini adalah tetapan titik didih pelarut, dan delta TB sendiri merupakan kenaikan titik didih larutan. Ini untuk satuannya sama dengan yang penurunan titik beku. Untuk KB itu adalah derajat Celcius per molal, dan untuk delta TB itu adalah derajat Celcius. Jadi inilah rumus dari kenaikan titik didih atau delta TB. Nah, yang terakhir, sifat koligatif yang terakhir, sifat koligatif larutan yang terakhir itu ada tekanan osmosis yang dilambangkan dengan Q. Nah, apa itu tekanan osmosis? Tekanan osmosis itu adalah tekanan yang diperlukan untuk menghambat proses osmosis. Nah, itu adalah tekanan yang diperlukan untuk menghambat proses osmosis. Nah, proses osmosis ini adalah suatu perpindahan zat terlarut, boleh dibilang zat terlarut dari konsentrasi rendah ke tinggi. Secara matematis, tekanan osmosis ini dapat dirumuskan dengan P sama dengan mRT. Nah, ini juga dapat turunkan menjadi N kali R kali T per P. Nah, sedangkan N ini dapat dipecah lagi menjadi G dikali R dikali T per mR kali V. Inilah rumus dari tekanan osmosis. Nah, untuk keterangannya, untuk keterangan dari rumus tekanan osmosis itu ada P, ada M, ada R, ada T, ada N, dan ada P. Nah, P itu sendiri adalah tekanan osmosis. Itu dapat satuannya adalah atm. Yang kedua ada molaritas. Molaritas itu satuannya adalah molar. Ini juga dapat diubah menjadi mol per liter. R itu adalah konstanta dengan nilai 0,082. Nah, ini adalah konstanta atau tetapan gas ideal dengan nilai 0,08 liter atm per derajat Celcius Kelvin. Oke. Untuk T sendiri itu adalah suhu dengan satuannya adalah Kelvin. Ini bisa ditulis K ya. Nah, N adalah mol, itu dengan satuan mol. Lalu V ada V itu adalah kolom dengan satuan liter. Nah, di sini kita mempunyai suatu catatan penting. Di sini saya akan membuat note. Sifat koligatif larutan elektrolit harus dikali dengan I, yaitu derajat ionisasi. Nah, I ini dapat dicari dengan rumus I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Nah, untuk alfanya sama dengan mol zat terlarut per mol zat mula-mula. Oke, baiklah teman-teman semua, untuk lebih memahami tentang sifat koligatif larutan ini, marilah kita bersama-sama menjawab beberapa soal. Nah, untuk soal pertama, itu ada soal SBMPTN 2018. Nah, itu bisa teman-teman lihat di sebelah kanan saya. Dapat dilihat di samping ini. Kita akan coba menjawab pertanyaan ini, soal ini. Nah, pertama-tama kita buat dulu yang diketahui dari soalnya. Diketahui, yang pertama adalah larutan A itu dibuat dengan melarutkan 4,16 gram BaCl2. Berarti di sini ada massa dari, berarti kita buat di sini Ma ya, karena itu adalah larutan A. Nah, Ma-nya sama dengan 4,16 gram. Nah, dengan
mRA itu sama dengan 208. Lalu untuk P kecilnya itu massa dari pelarutnya itu ada 2 kg. Nah, sedangkan yang kedua itu ada larutan B. Larutan B itu dengan melarutkan 15 gram zat organik. Berarti di sini ada MB. MB itu ada 15 gram. Lalu untuk P kecilnya atau massa dari zat pelarutnya itu yaitu 1 kg. Nah, yang ditanya di sini juga diketahui bahwa kenaikan titik beku dari larutan B itu sama dengan 2 kali kenaikan titik didih larutan A. Di sini teman-teman bisa lihat yang pertama ada pada larutan A itu, kita buat di sini A. Pada larutan A itu adalah BaCl2. BaCl2 itu merupakan larutan elektrolit, di mana di dalam air BaCl2 itu akan terion menjadi Ba2+ ditambah 2 buah partikel Cl-. Nah, dari sini dapat terlihat bahwa di sini nilai N-nya itu adalah 3, di mana itu terdiri dari 1 ion Ba2+ dan 2 ion Cl-. Nah, ini ada N-nya sama dengan dia. Nah, di sini di soal ini dikatakan bahwa barium klorida ini terdisosiasi sempurna di dalam air. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa BaCl2 ini merupakan elektrolit kuat. Nah, elektrolit kuat mempunyai nilai I sama dengan N, yaitu sama dengan 3. Oke. Di sini untuk menentukan molekul relatif zat organik dari larutan B ini, itu kita dapat membandingkan kenaikan titik didih kedua larutan. Jadi dapat kita buat perbandingannya. Delta TBA larutan A per delta TBB sama dengan KB dikali ini MA. Karena A itu merupakan larutan elektrolit, maka ia juga harus dikalikan dengan nilai I, dikali per KB dikali MB nah, ini kenapa tidak dikali B? Karena larutan B itu merupakan zat organik non elektrolit. Di sini kita turunkan rumusnya menjadi delta TBA per nilai dari delta TB ini adalah 2 kali dari delta TBA. Nanti kita sini buat 2 delta TBA sama dengan karena di sini pelarut pada larutan A dan juga larutan B adalah air, maka nilai KB pada rumus ini adalah sama. Maka pada rumus ini dapat kita coret nilai KB-nya. Ini juga bisa delta TBA-nya dicoret sehingga tinggal MA dikali I per MB. Ini tinggal 1/2 sama dengan MA itu merupakan nilai molal dengan rumus. Kita koreksi dulu ya sedikit ini. Ini lebih baik kita buat lambangnya adalah G, yaitu massanya. Ini juga GB. Karena kalau kita buat sama-sama M, takutnya akan tertukar antara massa zat terlarut dan molalitasnya. Kita kembali lagi pada soal, kepada pembahasan. Nah, MA itu adalah GA per MRA dikali 1 per P dari A, lalu dikali I per MB-nya itu adalah GB per MRB dikali 1 per P dari larutan B. Nah, kita tinggal memasukkan nilai dari masing-masing rumus ini menjadi 1/2 sama dengan GA itu adalah 4,16 gram per MR-nya 208 dikali 1 per PA-nya ada 2 kg itu kali 2 dikali I-nya ada 3. Lalu ini per yang GB ada 15 per MRB yang ditanyakan dikali 1 per PB-nya adalah ini adalah PB, ini PA, PB-nya ada 1 kg. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Nah, ini 4,16 dibagi 208 itu adalah 1,2 sama dengan 0,02 dikali 1/2 dikali 3. Jadi 0,02 itu adalah hasil dari ini per 15 per MRB. Ini bisa kita coret, jadi ini 1. Oke, saya lanjutkan di space ini. Berarti 1/2 sama dengan 0,03 per 15 per MRB. Nah, ini boleh kita kasih silang ya. Ini akan menghasilkan 0,06 per, coba kita kali silang sehingga menjadi 15 per MRB sama dengan 0,06. Jadi MRB sama dengan 15 per 0,06. MR dari larutan B sama dengan 250. Oke, inilah nilai dari massa molekul relatif zat organik yang terdapat pada larutan B. Nah, itu ada pada option B. Oke, soal selanjutnya adalah soal SBMPTN pada tahun 2017. Nah, itu teman-teman bisa lihat di samping saya.
Nah, ini soalnya. Nah, untuk pembahasannya kita buat dulu pertama kita buat dulu diketahuinya. Nah, dia bilang sebanyak 8 gram elektrolit kuat. Nah, elektrolit kuat ya. Nah, di sana ada elektrolit kuat L2X. Nah, L2X itu di dalam air ya, di dalam pelarutnya itu akan terionisasi menjadi 2L ditambah X. Nah, dari sini jika dia ada elektrolit kuat, maka ia akan mempunyai nilai I sama dengan N. Nah, di sini nilai N-nya adalah ini ada 2, ini ada 1, maka N-nya adalah 3 dan I-nya adalah 3. Nah, lalu di sini ada G-nya, diketahui G dari zat terlarutnya itu sama dengan 8 gram. Lalu dilarutkan dalam 1 liter air, berarti kita mempunyai volume yaitu 1 liter. Nah, di sini juga diketahui jika tekanan osmosis larutan ini adalah 4 atm. Nah, berarti di sini adalah P-nya adalah 4 atm pada suhu 27 derajat Celcius. Berarti T sama dengan 27 derajat Celcius. Nah, di dalam standar atau EI standar internasional itu suhu itu biasanya yang dipakai adalah Kelvin ya. Maka kita tambah dengan 273 sehingga ini menjadi 300 Kelvin ya. Dengan tetapan gas idealnya adalah 0,082 liter atm per derajat Celcius. Di sini yang ditanyakan ada MR dari L2X adalah. Nah, kita mulai dulu dari rumus dasarnya ya. Nah, rumus dasar dari tekanan osmosis itu adalah P sama dengan MRT. Nah, M itu sendiri dapat kita pecah lagi menjadi P sama dengan N RT. Nah, M itu adalah N per V. Oke, kita lanjutkan. Dimana di sini N ini juga dapat kita pecah lagi menjadi N itu adalah G per MR dikali RT per V. Nah, MR ini bisa pindah ke bawah ya. Nah, sehingga P sama dengan G dikali R kali T per MR kali V. Nah, di sini dapat kita turunkan lagi. Maka untuk MR sama dengan G dikali R dikali T per P dikali V. Nah, kita tinggal memasukkan nilai dari semua rumus ini. Oke. Jadi MR sama dengan G-nya adalah 8 gram, 8 dikali R-nya 0,082 dikali T-nya adalah 300 Kelvin per P-nya adalah 4 atm dikali V-nya adalah 1 liter. Nah, ini jawabannya adalah 147,6 gram per mol. Ini adalah molekul relatif dari zat terlarut L2. Ini adalah hasilnya. Itu ada pada option D. Baiklah, ini adalah soal terakhir dalam pembahasan kita ini, yaitu soal SBMPTN tahun 2016 yang dapat teman-teman lihat pada tayangan di samping. Nah, di sini kita akan coba menjawabnya bersama-sama. Kita buat dulu bagian yang diketahui dari soalnya. Nah, di sini ada larutan A itu dibuat dengan melarutkan 0,01 mol urea. Berarti di sini ada mol urea. Mol urea itu ada 0,01 mol. Nah, untuk P-nya itu berarti di sini adalah PA karena di sini mol urea itu adalah untuk larutan A. Berarti di sini massa zat larutnya itu ada 500 ml. Nah, dia kan harus dalam kilogram. Jadi kita harus jadikan dulu ke dalam kilogram sama dengan 0,5 kilogram. Selanjutnya untuk larutan B dibuat dengan melarutkan 0,01 mol NaBr. Berarti di sini ada mol NaBr sebesar 0,001 mol. Nah, dan juga mol Na2SO4 sebesar 0,001 mol dalam 500 gram air juga. Berarti di sini ada PB, yaitu PB-nya adalah 500 ml sama dengan 0,5 kg. Nah, di sini dapat kita bagi-bagi. Nah, ini adalah untuk larutan A, ini adalah untuk larutan B. Yang ditanya juga diketahui kedua garam ini terdisosiasi sempurna dalam air. Nah, ini adalah garam. Nah, garam ini terdisosiasi sempurna katanya. Berarti dia merupakan elektrolit kuat. Nah, elektrolit kuat itu untuk yang NaBr itu dia dalam air akan terionisasi menjadi Na+ ditambah Br. Nah, sini kita dapat N-nya sama dengan I sama dengan 2. Nah, untuk Na2SO4 itu akan terion menjadi 2 Na+ ditambah SO4 2 mil. Nah, ini berarti N-nya sama dengan I sama dengan 3. Nah, terdiri dari 2 Na dan 1 ion SO4. Nah, kita lanjut kepada yang ditanyakan. Perbandingan penurunan titik beku larutan A terhadap larutan B. Di sini kita dapat menuliskan atau membandingkan dari penurunan titik bekunya. Jadi, del
delta TF A per delta TF B. Ini untuk larutan A dan ini untuk larutan B. Sama dengan KF dikali M dari A, dari larutan yang A, per KF dikali, karena di sini ada dua zat terlarut yaitu NaBr dan Na2SO4. Maka di sini M-nya ada dua, yaitu molalitas NaBr dikali dengan I-nya, karena ia adalah larutan elektrolit, ditambah molalitas dari Na2SO4 dikali dengan I-nya. Karena di sini ada pelarut antara larutan A dan larutan B itu sama-sama air, maka tetapan titik beku dari air tersebut adalah sama, sehingga nilai KF-nya dapat coret dan menyisakan dari molalitas A dan total molalitas dikali I pada larutan B. Oke, kita lanjutkan. Jadi delta TFA per delta TFB sama dengan MA itu dari mol A itu dari mol urea per PA per mol NaBr dikali I per PB ditambah mol Na2SO4 dikali dengan I per PB. Nah, ini kita tinggal masukkan angka-angka yang diperlukan. Jadi delta TFA per delta TFB sama dengan, nah di sini mol ureanya ada 0,01 per 0,01 per PA-nya ada 0,5 kg per mol NaBr-nya itu ada 0,001 per 0,5. Ini dikali dengan I-nya. Kalau I untuk NaBr itu ada 2 ditambah 0, mol Na2SO4 itu adalah 0,01 per PB-nya itu 0,5 dikali I dari Na2SO4 itu adalah 3. Oke, kita lanjut ke bagian ini. Nah, ini dapat kita tulis kembali delta TFA per delta TFB itu sama dengan, nah di sini karena pelarutnya sama-sama dalam 0,5 kg, ini dapat dicoret semua ya untuk massa pelarutnya. Ini dan ini. Sehingga kita peroleh 0,01 per 0,002 ditambah 0,003 di delta TFA per delta TFB sama dengan 0,01 per 0,005. Jadi delta TFA per delta TFB itu sama dengan 10/5 sama dengan 2. Nah, jadi ini perbandingannya adalah 2:1. Demikianlah penjelasan tentang konsep dasar dan pembahasan soal tentang sifat koligatif larutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebagai masukan, soal-soal yang telah kita bahas ini biasanya suka keluar dalam UTBK beberapa tahun terakhir, karena saya sudah beberapa kali mencek soal-soal tersebut dan itu bentuk soalnya selalu mirip. Nah, oleh sebab itu diharapkan teman-teman dapat mengerti konsep sedasar-dasarnya dari sifat koligatif larutan ini. Saya Febi Triani. Kalau ada salah dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.